Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pengaruh Konten Digital Marketing dan Kualitas Produk Fashion terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Marketplace Shopee. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afrini Fauzia, dan juga ada Ramadhania Zahra, Inaya Isti, Muhammad Davin Razak, dan Zanuba Dirgantara. Lanjut ke latar belakangnya. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi itu teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam aktivitas belanja, akses internet yang mudah, dan penggunaan perangkat mobile yang tinggi, mendorong pergeseran dari belanja offline ke belanja online. Melalui e-commerce berkembang pesat karena menawarkan efisiensi waktu dan biaya, serta mampu menjangkau pasar lokal hingga internasional. Salah satu bentuk e-commerce yang populer di Indonesia adalah marketplace Shopee sebagai salah satu platform yang banyak digunakan untuk transaksi jual beli, terutama produk fashion. Produk fashion merupakan kategori yang sangat diminati karena berhubungan dengan kebutuhan pokok dan ekspresi diri, mencakup pakaian, alas kaki, make up, dan aksesoris. Para penjual di Shopee bersaing memanfaatkan fitur-fitur marketplace untuk menarik perhatian konsumen. Salah satunya melalui konten digital marketing. Konten ini berupa foto, deskripsi, hingga video produk yang sangat menarik, yang bertujuan membangun branding dan menyampaikan informasi produk secara efektif melalui media online. Selain konten digital marketing, kualitas produk juga berperan penting dalam menarik minat konsumen. Kualitas mencakup bahan, desain, kenyamanan, dan daya tahan produk. Konsumen yang puas cenderung memberikan ulasan yang positif, yang bisa mempengaruhi calon konsumen lainnya. Ketertarikan konsumen yang terbentuk dari konten dan kualitas produk, kemudian berujung pada keputusan pembelian, di mana konsumen akan mengevaluasi pilihan mereka sebelum memutuskan untuk pembelian produk tertentu. Namun demikian, masih terdapat pertanyaan yang tentang sejauh mana kedua faktor tersebut, yaitu konten digital marketing dan kualitas produk, secara simultan memengaruhi keputusan pembelian konsumen, khususnya dalam kategori produk fashion di marketplace Shopee. Pemahaman mendalam mengenai hal ini penting untuk membantu pelaku bisnis menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar digital yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh konten digital marketing dan kualitas produk fashion terhadap keputusan pembelian konsumen di marketplace Shopee. Identifikasi masalah. Pertama, ada perkembangan teknologi dan internet telah mendorong pergeseran perilaku konsumen dari belanja konvensional ke belanja online, khususnya melalui marketplace seperti Shopee. Dan yang kedua, ada konten digital marketing seperti foto produk, deskripsi video, dan ulasan menjadi strategi utama dalam menarik perhatian konsumen di platform digital. Namun, efektivitas konten ini dalam mempengaruhi keputusan pembelian masih perlu diteliti lebih lanjut. Yang ketiga ada kualitas produk fashion yang mencakup bahan, desain, kenyamanan, dan daya tahan juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Namun sejauh mana kualitas produk berperan dalam keputusan konsumen di marketplace masih belum sepenuhnya jelas. Yang keempat, masih kurangnya pemahaman tentang hubungan simultan antara konten digital, marketing, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Yang kelima, belum diketahui secara pasti bagaimana konsumen menilai kualitas produk hanya berdasarkan konten digital yang ditampilkan secara online, tanpa melihat produk secara langsung. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apakah konten digital marketing mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara parsial pada produk fashion di marketplace Shopee? Yang kedua, apakah kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara parsial pada produk fashion di marketplace Shopee? Yang ketiga, apakah konten digital marketing dan kualitas produk fashion secara simultan berpengaruh terhadap
keputusan pembelian konsumen di marketplace Shopee. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konten digital marketing terhadap keputusan pembelian konsumen produk fashion di marketplace Shopee. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen produk fashion di marketplace Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh konten digital marketing dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen produk fashion di marketplace Shopee secara efektif. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada objek penelitian, seperti foto produk, deskripsi video, dan ulasan pelanggan, serta kualitas produk fashion yang ditawarkan di marketplace Shopee, dan bagaimana kedua faktor tersebut mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, ada subjek penelitian, yaitu mahasiswa dipilih karena pengguna aktif marketplace Shopee dan pernah melakukan pembelian produk fashion melalui platform tersebut. Selain itu, dianggap sebagai kelompok konsumen digital yang aktif, peka terhadap tren, dan memiliki kebiasaan berbelanja online yang tinggi. Yang ketiga, ada lokasi penelitian, yaitu dalam lingkup institusi pendidikan tinggi dengan menjadikan mahasiswa sebagai responden utama. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring. Yang keempat, ada variabel penelitian. Yang A, ada variabel independen, yaitu konten digital marketing dan kualitas produk fashion. Yang B, ada variabel dependen, yaitu keputusan pembelian konsumen di marketplace Shopee. Yang kelima, ada batasan penelitian, yaitu penelitian ini dibatasi pada pembelian produk fashion saja, seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris yang dilakukan melalui marketplace Shopee. Data yang dikumpulkan hanya mencakup pengalaman dan persepsi mahasiswa terhadap konten digital marketing dan kualitas produk yang mereka beli. Yang keenam, ada periode penelitian, yaitu waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu di tahun berjalan, mengikuti tren dan aktivitas belanja online yang masih berlangsung secara aktif di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi penjual atau seller di marketplace Shopee. Ada memahami pentingnya konten digital seperti foto, deskripsi, video, dan ulasan dalam menarik perhatian pembeli. Yang kedua ada menjadi acuan dalam meningkatkan strategi pemasaran agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga ada menyadari bahwa menjaga kualitas produk fashion sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan potensi pembelian ulang. Nah, manfaat yang kedua ada untuk bagi pembeli, yaitu konsumen di marketplace Shopee. Yang pertama ada menambah wawasan agar lebih teliti dan bijak saat menilai produk fashion yang dijual secara online. Yang kedua ada membantu memahami bagaimana konten digital dan kualitas produk bisa mempengaruhi keputusan saat berbelanja di Shopee. Yang ketiga ada menjadi lebih selektif dalam memilih produk berdasarkan informasi yang tersedia secara digital. Yang ketiga ada bagi mahasiswa, yaitu yang pertama menjadi referensi atau bahan pustaka yang relevan untuk penelitian di bidang pemasaran, digital marketing, dan e-commerce. Yang kedua ada memberikan gambaran nyata tentang hubungan antara strategi pemasaran digital dengan perilaku konsumen. Yang ketiga dapat dijadikan dasar atau inspirasi untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada tren belanja online atau perilaku konsumen digital. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada konten digital marketing, strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang bernilai, kreatif, dan unik untuk mendorong minat konsumen agar menghasilkan keuntungan. Yang kedua ada kualitas produk fashion, kemampuan produk fashion dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen melalui kesesuaian terhadap spesifikasi teknis, nilai yang ditawarkan, serta daya tarik fungsional, dan estetika yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang ketiga ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah suatu kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang dilakukan oleh konsumen sebelum mengambil keputusan akhir untuk membeli suatu produk, barang, dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan dari individu, kelompok, dan organisasi.
Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian online. Yang kedua ada pengaruh konten marketing media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian konsumen Shopee di Kota Jambi. Yang ketiga ada pengaruh influencer marketing dan online custom review terhadap keputusan pembelian produk fashion melalui marketplace Shopee. Yang keempat ada digital marketing, online custom review dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian mahasiswa Umsida pada e-commerce Shopee. Yang kelima ada pengaruh konten marketing di media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen pada Shopee di Kota Semarang. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yaitu konten digital marketing terhadap keputusan pembelian konsumen, kualitas produk fashion terhadap keputusan pembelian konsumen, lalu konten digital marketing dan kualitas produk fashion terhadap keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis 1. Yang pertama ada H01, konten digital marketing tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu H11, yaitu konten digital marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Hipotesis 2. H02, yaitu kualitas produk fashion tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan H12, yaitu kualitas produk fashion berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang terakhir ada hipotesis 3, H03, konten digital marketing dan kualitas produk fashion tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Dan H13, konten digital marketing dan kualitas produk fashion berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis data yang dipakai yaitu data primer dan metode perolehan datanya diambil menggunakan kuesioner. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data kuantitatif studi ini berupa kuesioner yang akan dibagikan untuk responden yaitu para konsumen marketplace Shopee. Yang kedua ada objek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel independen, X1-nya itu konten digital marketing dan X2-nya kualitas produk fashion. Dan variabel dependen yaitu Y, keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada sampel penelitian. Penelitian ini melibatkan seluruh populasi sehingga sampel sama dengan populasi. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Populasi dan sampel jenuh yang diambil dari kalangan mahasiswa yang jumlah populasi sebanyak 50 orang yang akan dijadikan sampel jenuh dalam penelitian ini. Yang terakhir ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa institut perguruan tinggi di wilayah Kota Jakarta dan Kota Depok. Penyebaran kuesioner ini dilaksanakan selama 1 minggu dimulai pada tanggal 26 April sampai dengan 1 Mei 2025 secara daring. Operasional variabel. Variabelnya ada X1 yaitu konten digital marketing, subvariabelnya informasi produk, indikatornya foto produk yang menarik, deskripsi produk yang jelas. Menggunakan skala Likert. Yang kedua, subvariabelnya ada edukasi produk, yaitu konten yang memberikan tips, manfaat, atau cara menggunakan produk. Yang ketiga, interaksi konsumen, yaitu respon terhadap pertanyaan konsumen, konten review pelanggan. Dan yang keempat, promosi digital, yaitu iklan berbayar atau konten promosi di media sosial. Selanjutnya, variabel yang kedua yaitu kualitas produk fashion. Bahan dan material, indikatornya kualitas bahan, nyaman, awet, dan sesuai deskripsi. Yang kedua, desain dan gaya, yaitu desain yang menarik dan sesuai tren fashion. Yang ketiga, jahitan dan finishing, yaitu kerapihan jahitan dan ketepatan ukuran. Yang keempat, kenyamanan dan fungsi, yaitu tingkat kenyamanan saat dipakai,
dan fungsi sesuai dengan tujuan fashion. Variabel yang terakhir yaitu variabel Y, keputusan pembelian konsumen. Subvariabelnya kesadaran dan minat membeli, yaitu ketertarikan dan minat untuk membeli setelah melihat konten dan kualitas produk. Yang kedua, evaluasi dan pertimbangan, yaitu perbandingan dengan produk lain sebelum membeli. Yang ketiga, tindakan pembelian, yaitu keputusan akhir untuk membeli produk fashion di Shopee. Dan yang keempat, kepuasan pasca pembelian, yaitu kepuasan setelah menerima produk kesesuaian dengan ekspektasi. Skala ukurannya menggunakan skala Likert semua. Selanjutnya adalah metode pengolahan atau analisis data. Metode pengolahan data. Pada studi ini, penelitian mengambil analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konten digital marketing dan kualitas produk fashion terhadap keputusan pembelian konsumen. Lalu model persamaan regresi yang digunakan adalah rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E, yang dimana Y sebagai keputusan pembelian, X1 sebagai konten digital marketing, X2 sebagai kualitas produk fashion, A sebagai konstanta, B1 dan B2 sebagai koefisien regresi masing-masing variabel, lalu E-nya itu error. Selanjutnya itu ada pengolahan data awal. Data primer dikumpulkan dari 50 responden mahasiswa yang pernah membeli produk fashion di marketplace Shopee melalui penyebaran kuesioner berbasis skala Likert. Jawaban dikodekan dalam bentuk angka, misalnya 5 itu sangat setuju, lalu 1 itu sangat tidak setuju, untuk dianalisis secara kuantitatif. Lalu kedua itu ada uji validitas. Kriteria pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson product. Momen antara skor item dan skor total. Suatu sistem dianggap valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel pada taraf signifikansi alfa 0,05. Item yang dinyatakan tidak valid akan dikeluarkan dari proses analisis selanjutnya. Lalu ketiga itu ada uji reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian menghasilkan data yang konsisten jika dilakukan pengukuran berulang. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach alpha. Instrumen dianggap reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60 sesuai standar dalam penelitian sosial. Semakin tinggi nilai alpha, semakin tinggi pula tingkat konsistensi antar item dalam satu variabel. Lalu yang keempat itu ada uji asumsi klasik. Untuk memastikan hasil analisis regresi tidak bias dilakukan. A. Uji normalitas, apakah data berdistribusi normal. Yang B. Uji multikolinearitas, apakah antara variabel bebas tidak saling berpengaruh tinggi. Lalu yang C. Uji heteroskedastisitas, apakah variabel residual memiliki varians yang sama. Lalu kelima ada uji T parsial dan uji F simultan. Uji T dilakukan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Lalu uji F dilakukan untuk mengukur pengaruh dua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Yang keenam adalah koefisien determinasi R pangkat 2. Menunjukkan seberapa besar variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh konten digital marketing dan kualitas produk fashion. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.